pinjaman lunak dari Kementerian Koperasi itu hanya diperuntukkan untuk anggota-anggota yang bergerak di bidang usaha, jadi usaha di bidang pertanian, peternakan, dan nelayan. Dengan ketentuan itu, maka terbentuklah cabang agrobisnis. Sahabat terkasih, hari ini hari istimewa bagi UKM Aufi karena berkunjung ke salah satu koperasi besar di Indonesia dengan segudang prestasi yang telah diperoleh. Kami diterima langsung dengan Bapak Andre, pengurus harian, sehingga ini adalah sebuah kehormatan bagi kami dari tim UKM Aufi. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Pak. Terima kasih hari ini kami diterima untuk bincang-bincang, untuk mengetahui perjalanan Pak JM yang sekarang ini menjadi saat ini kalau tidak salah JM yang paling lama, yang juga mempunyai prestasi sangat tinggi, sangat luar biasa. Pak, bisa diceritakan kinerja Pak JM, Pak Yanto itu seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk nama lengkapnya Leonardus Fredianto Moatlerin. Oke. Ya. Jadi Pak Yanto ini dipanggil dengan Pak Yanto. Ya. Lebih familiar nama Jawa. Ya, lebih familiar itu dipanggil dengan Pak Yanto sehingga banyak orang Jawa mengira bahwa Pak Yanto ini adalah orang Jawa. Iya. Tapi setelah termasuk kami, Pak. Setelah melihat langsung, orangnya ini kok hitam. Iya. Jadi hatinya betul-betul lembut dan orangnya bijak sekali. Oke. Nah, jadi baik. Untuk Pak Yanto, jadi awalnya begitu dia selesai kuliah, kemudian dia kembali ke Maumere, dia bekerja di KUD Makmur. Nah, jadi mungkin 2-3 tahun di KUD Makmur, lalu kemudian dia ke Obermas, Kopnik Obermas sebagai karyawan dulu. Oh, sebagai karyawan sebagai dulu. Karyawan. Iya. Nah, sebagai karyawan karena dia punya pendidikan di saat itu cukup tinggi. Sarjana muda akuntansi, dan itu di saat itu dianggap cukup tinggi. Iya. Karena langka orang memperoleh gelar sarjana muda di saat itu. Iya. Nah, sehingga kemudian dia mengabdi di Obermas. Setelah itu dia dipercayakan sebagai kepala kantor dulu awalnya. Ya. Nah, kepala kantor itu adalah setingkat manajer. Oke. Ya, setingkat manajer. Lalu dibawa ke pemimpinan Pak Yanto. Lalu dia ingin merubah sistem manajemen ini yang awalnya dengan pekerjaan secara manual. Lalu, karena belum punya komputer? Ya, belum. Pada waktu itu semua pekerjaan manual hanya dengan menggunakan mesin ketik. Iya. Jadi mesin ketik, lalu juga lebih banyak menulis tangan. Nah, jadi kita bayangkan kalau anggota begitu banyak, lalu pekerjaan harus dengan menulis tangan, itu membutuhkan waktu, tenaga yang cukup besar. Tetapi itu menguji pikiran, kreativitas. Kreativitas. Lalu itu tahun berapa yang tahun-tahun awal Pak Yanto menangani manajemen ini? Itu di sekitar tahun 90-an. Sekitar 90-an. Sekitar tahun 90-an. Lalu kemudian pada era dia sebagai manajer, dia juga dipercayakan untuk mengikuti pelatihan
pelatihan komputerisasi yang difasilitasi langsung dari CU Kanada. Jadi untuk kali pertama juga Pak Yanto mengenal komputer karena difasilitasi itu ya? Iya. Oke. Mereka ikut pelatihan dulu. Oh iya. Ikut pelatihan. Jadi selain Pak Yanto juga ada beberapa teman dari CU atau Kopit yang ada mengikuti pelatihan itu, lalu kemudian mendapat komputer. Nah, Pak, yang semuanya yang ikut pelatihan itu mendapatkan bantuan hadiah komputer atau hanya Pak Yanto sendiri karena itu nanti mungkin secara pastinya nanti komunikasi langsung dengan Pak Yanto. Oke. Karena dia yang tahu persis. Iya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian sudah akhirnya Obermas ini dibawa ke pemimpin Pak Yanto sebagai manajer, kemudian terus berjalan, terus berkembang. Di tahun 2005 Obermas mendapat pinjaman lunak dari Kementerian Koperasi. Untuk kali pertama? Ya, kali pertama pinjaman lunak sebesar 1 miliar. Sangat besar untuk kala itu ya? Ini merupakan dana yang cukup besar di kala itu, sehingga tapi dengan ketentuan dana pinjaman lunak dari Kementerian Koperasi itu hanya diperuntukkan untuk anggota-anggota yang bergerak di bidang usaha, jadi usaha di bidang pertanian, peternakan, dan nelayan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya persyaratan itu sudah membimbing Kopdit Obermas untuk melakukan pelaksanaan kegiatan usaha real ya Pak? Ya, jadi memang mendorong anggota untuk mengembangkan usaha-usaha di sektor real. Jadi mulai yang pertama itu untuk di bidang sektor pertanian, peternakan, dan nelayan ini. Dan ini dengan ketentuan itu maka terbentuklah cabang agrobisnis. Lalu mengambil spesialisasi ya? Iya, jadi terbentuklah cabang agrobisnis dan cabang ini terus juga berkembang. Lalu kemudian bagaimana kita mau mengembangkan Obermas ini jangan hanya dari anggota PNS, tetapi juga untuk masyarakat umum. Karena Pak, tapi begini, yang terus mendorong membentuk cabang agrobisnis itu awalnya berapa anggota yang mempunyai kegiatan usaha Pak sehingga terbentuk cabang tersebut Pak? Ya, jadi begini, jadi mereka itu masih dalam cabang ini masih dalam anggota KSP Kopdit Obermas. Nah, hanya anggota yang dilayani pinjam dari Kopdit Obermas itu adalah anggota-anggota yang hanya punya usaha di sektor pertanian, peternakan, dan nelayan. Nah, jumlahnya berapa banyak waktu itu Pak? Kira-kira? Ya, kalau di tahun 2005 itu kalau jumlah yang pasti kita ini harus lihat data lagi ya. Harus dilihat data. Sehingga pada waktu itu kepada anggota dimotivasi untuk pinjam melakukan usaha-usaha sesuai dengan ketentuan itu. Ketentuan Kementerian Koperasi ya? Koperasi. Oke. Nah, kan ini menarik nih Pak. Teman-teman yang mempunyai kegiatan usaha itu kan juga pada waktu itu mesti perlu pendampingan, perlu pengarahan, penggunaan dana yang juga menjadi persyaratan utama dari kementerian. Itu sudah ada pendampingan khusus pada waktu itu? Jadi kita pendampingan internal ya. Jadi pendampingan internal. Jadi yang kita fokuskan itu adalah pendidikan. Dengan melaksanakan pendidikan bagi anggota itu, bagaimana untuk mereka mengembangkan usaha-usaha di sektor pertanian, peternakan, dan nelayan ini. Jadi kita memberi peluang besar untuk pada anggota untuk mengembangkan usaha. Narasumbernya narasumber apa? Jadi pendidikan. Ya, pendidikan itu dari pengurus, dari manajemen, dan juga kita
lintas sektoral. Oh, berarti dari Obormas sendiri, pengurus manajemen itu sudah mempunyai keahlian tentang penelayanan, pertanian, dan Jadi peternakan. lebih banyak kita memberi motivasi. Oh, Kita tidak punya basic yang khusus itu, tapi kalau mau ingin memperoleh basic yang khusus, kita ini kerjasama lintas sektoral. Jadi kalau misalnya berbicara tentang peternakan, ya mungkin kami bekerja sama dengan dinas peternakan. Jadi PPL peternakan, PPL pertanian itu bisa memberikan pelatihan atau pendidikan kepada anggota. Oh iya. Seperti itu. Selanjutnya Pak, setelah membentuk cabang baru, lalu kinerja Pak JM saat ini pada waktu itu apalagi Pak? Tentang yang jadi setelah kita mulai bentuk cabang agrobisnis, kita kembangkan dari cabang baru, kita melihat potensi wilayah yang punya potensi, maka bentuklah cabang pasar tingkat. Untuk di Kota Maumere ini kan ada pasar besar, sehingga kita bagaimana merekrut para pelaku ekonomi di pasar itu untuk memperbesar jumlah anggota yang ada di cabang agrobisnis tadi ya. Lalu untuk cabang ini, untuk KSP Kopi Tolmas juga cabang agrobisnis. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Lalu kita buka lagi cabang pasar Alo. Itu ada 2 pasar besar di Kota Maumere ini, yaitu kita mau menggalang kekuatan ekonomi lewat potensi pasar ini. Jadi kemudian setelah ini cabang-cabang ini tertentu, maka status Pak Yanto dari manajer ditingkatkan menjadi general manager. Itu tahun berapa itu? 90-an. Ya sudah di tahun 2000-an. Oh, 2000-an ya. Di tahun 2000-an itu. Di tahun 2012 dari itu. Jadi dengan kita membuka cabang-cabang itu, maka status Pak Yanto dari manajer menjadi general manager. Karena setiap cabang harus diurus oleh manajer ya. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian kita mencoba untuk memperluas wilayah kerja, tidak saja di Kabupaten Sika, tapi di luar Kabupaten Sika. Nah, di luar Kabupaten Sika diawalinya dari mana Pak? Diawali itu mulai dari kita buka cabang Flores Timur, cabang Ende, cabang Nagekeo, dan cabang Lembata. 5 cabang itu yang pengembangan awalnya. Ya, jadi pengembangan awal. Lalu kemudian cabang Nagekeo itu sekaligus menangani ngada. Nah, jadi setelah cabang Nagekeo terbentuk, sehingga anggota-anggota dari Kabupaten Ngada itu bisa bergabung dulu di Nagekeo. Lalu kemudian Ngada dibuka cabang tersendiri. Pak Andre, pemikiran Pak Yanto itu yang paling fundamental untuk mengembangkan Kopi Obormas itu apa Pak? Pemikiran yang paling fundamental. Dia ingin mengembangkan Kopi Obormas ini untuk menjadi yang terdepan. Menjadi yang terdepan, terbaik, terluas, dan pokoknya semua itu dia inginkan yang terdepan. Jadi segala sesuatu itu sebelum gerakan koperasi lain ikut, Obormas itu dulu. Dengan kata terdepan tadi, yang menjadi terdepan. Contoh, di masa kepemimpinan Pak Yanto, dia ingin membangun kantor yang menjadi ikon untuk gerakan koperasi, sehingga di tahun 2004-2005 bangunlah kantor ini kantor terbesar di Maumere. Bukan di Maumere, di kala itu menurut pernyataan dari Ketua Inkop di Pak Tanggang,
dia katakan bahwa kantor Obormas itu adalah kantor yang terbaik di seluruh gerakan koperasi di Indonesia. Oh, oke. Nah, itu yang ingin dia tampilkan pertama. Itu yang pertama, ya. Realisasinya sudah. Ya. Oke. Sudah itu dia mengembangkan sistem. Jadi dia bekerja itu dengan sistem. Jadi dia mulai dengan sistem online. Itu juga yang pertama. Yang pertama. Artinya yang terdepan juga. Iya. Lalu kemudian dengan sistem online ini lalu diteruskan dengan sistem digitalisasi. Nah, sistem digitalisasi ya untuk kita berbicara ATM. Oke. Itu ATM itu ya, Obormas yang pertama. ATM adalah Kopdit pertama ya, yang dilakukan oleh Obormas. Oke. Itu ATM. Lalu kemudian dengan menggerakkan menjadi ada beberapa aplikasi. Jadi selain ATM, lalu dia mengembangkan bagaimana untuk membantu para anggota untuk memudahkan pelayanan kepada anggota, yaitu dengan pengadaan mobil khas keliling. Itu pun juga yang karena yang pertama, barangkali yang keliling-keliling kan? Yang keliling-keliling. Untuk di NTT ini, itu dia yang pertama. Artinya terdepan juga. Terdepan. Sudah itu menggunakan mesin edisi. Mesin edisi itu yang seperti apa itu Pak? Jadi mesin edisi itu setiap staf pemasaran dibekali dengan satu buah mesin edisi. Oke. Untuk transaksi ya? Ya, untuk transaksi. Sehingga begitu mereka turun ke lapangan, menerima setoran dari anggota, itu langsung online. Langsung masukkan di mesin edisi itu, setelah itu uangnya langsung masuk di server kantor. Iya, artinya langsung online ya? Langsung online. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi terdepannya sampai ke daerah pelosok. Iya. Bukan hanya kantornya ya? Bukan hanya kantor. Jadi seperti itu. Jadi dia inginkan supaya Obormas itu tampil yang terdepan, menjadi koperasi yang kuat dan berdaya saing tinggi. Itu yang cita-cita dari Pak Yanto itu. Pak Andre, karena Pak Andre pernah menjadi pengawas, pengurus harian, mengikuti jauh ke sana. Ada kesan tersendiri tentang tentang Pak Yanto ini Pak? Ya. Jadi kesan saya, selain dia punya ide-ide yang besar, ya, dia punya ide-ide yang besar, orangnya tegas, disiplin, dan benar-benar dia ingin supaya semuanya itu harus berjalan dengan baik. Ya. Orangnya tegas sekali, disiplin. Nah, kalau bicara dengan tegas, dia tidak ingin karyawan itu bekerja santai. Oh iya. Tapi tegas ini tidak terkait dengan dengan sikap mudah marah, bukan ya? Kalau sebagai pemimpin, kalau melihat karyawannya yang kurang disiplin, kerja tidak sesuai dengan SOP, dia marah. Oh, marah juga. Tapi itu kan faktornya karena tidak disiplin ya. Jadi kalau yang tidak disiplin, tidak sesuai dengan SOP, mekanisme kerja, itu dia marah dan marah sekali. Dan itulah kehebatannya Pak Yanto. Dia tidak mau orang bekerja santai, yang tidak mau orang itu bekerja asal kerja saja, tidak disiplin. Dia inginkan supaya betul-betul orang itu disiplin, kerja keras, kerja tuntas. Tetapi itu juga diimbangi oleh kondisi-kondisi lain tentunya ya Pak. Kalau tidak kan nanti menjadi diprotes banyak karyawan ya.
Artinya kondisi juga harus disesuaikan. Oh, hak saya seperti ini, kewajiban saya seperti Jadi ini. hak Gitu ya. dan kewajiban itu seimbang. Seimbang ya. Ya, mengatur itu seimbang. Seperti itu. Pak, tentu karena Bapak mulai dari sudah awal mengikuti jejaknya Obormas. Ya. Obormas sendiri bagi Bapak seperti apa? Kebanggaan-kah atau masih biasa-biasa saja kah? Atau harus ada hal yang belum tercapai dalam kondisi sekarang? Ya. Saya kembali ingat di tahun 2012 ketika Bapak wawancara saya yang pertama di Jakarta. Iya. Apa yang Bapak Andi inginkan Obormas? Yang saya inginkan bahwa Obormas tidak jadi seperti yang biasa-biasa, tetapi yang menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa menurut Pak Andri sekarang ini sudah tercapai atau belum? Kalau belum tercapai, kira-kira perjalanannya untuk menuju ke sini sudah sampai sini atau sudah sampai kemana? Hemat saya bahwa Obormas ini sudah menjadi kokpit yang luar biasa. Salah satu bukti bahwa kepercayaan pemerintah untuk Obormas sebagai koperasi penyalur kur. Penyalur kur itu sebenarnya adalah kelanjutan kepercayaan pemerintah dari tadi yang memberikan pinjaman modal kerja 1 miliar ya, 1 miliar, lalu sekian tahun kemudian masih juga dipercaya. Faktor itu ya Pak. Kita lihat yang contoh konkret saja yang saya katakan bahwa luar biasa itu, bahwa Obormas mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai koperasi penyalur kur. Satu-satunya koperasi di NTT adalah Obormas. Dan seluruh Indonesia baru 3 koperasi yang dipercayakan oleh pemerintah sebagai koperasi penyalur kur. Ini satu hal yang luar biasa, Pak. Iya. 3 itu Obormas, lalu Obormas Kosping Jasa lalu dengan ini Adiguna Bali. Swastisari belum ya Pak? Belum. Oh belum, baru 3 ya? Baru 3. Dari seluruh Indonesia di Kokdit, jejaring Kokdit baru 3 ya? Iya. Pak Andre ada pesan apa kepada Pak Yanto untuk kedepannya? Jadi harapan saya bahwa ya sebagai manusia pasti ada batas. Batas dalam hal ini sesuai dengan usia, mungkin dia satu saat akan pensiun. Oke. Nah, kalau menurut keputusan pengurus yang lama bahwa usia karyawan Obormas itu pensiunnya di usia 56. Oh 58. 56. Oh 56. 56 itu harus sudah pensiun. Tetapi kami melihat kebutuhan. Dengan melihat kebutuhan itu, maka pengurus merubah masa pensiun untuk karyawan. Jadi dalam keputusan pengurus itu untuk karyawan biasa tuh pensiun 56. Karyawan biasa 56. 56. Manajer, kemudian para manajer 58. Kepala divisi 58. JM-nya 60. JM-nya 60. Sekarang JM-nya baru usia 55. 55 masih 5 tahun lagi ya? 5 tahun lagi. 5 tahun. Ya. Oke. Dari 5 tahun sisa waktu yang menurut keputusan pengurus, Ya. itu apa yang diharapkan Jadi oleh yang Obormas? kami mengharapkan itu Pak JM akan menyiapkan kader. Oh, selama 5 tahun itu ya. Ya. Dan kader ini Pak JM bukan baru 5 tahun ke depan dia persiapkan, tidak. Dia sudah persiapkan dari jauh. Oh, sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan dari jauh. Kader-kader yang nanti bakal untuk menggantikan dia apabila kalau dia pensiun. Oh. Ya. Ada kader mahkota utama Pak, sekarang sudah kelihatan? Pertanyaannya begini, kalau 10 kader yang dipersiapkan, Ya. 10 menjadi 5, menjadi 3, menjadi 1. Nah,
adakah dari 10 kader ini yang sudah menjadi mahkota yang dipersiapkan? Kan nanti dari satu kan harus melihat ketiganya, dari tiga melihat limanya. Ya, jadi mungkin polanya Pak JM itu lain. Oh lain? Ya, polanya Pak JM lain. Untuk menetapkan kader mahkota itu dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Oke. Jadi saya membaca konsep persiapan Pak JM untuk kader JM ke depan itu nanti kita mulai dengan pertama membentuk dulu defisit di kantor pusat. Oh ya, oke. Ya, jadi membentuk defisit di kantor pusat, sehingga kepala defisit ini akan bersama dengan Pak JM. Lalu dia melihat, disitulah tempat pendidikannya. ya, dia melihat orang mana yang paling pas. Oke. Sehingga dalam setiap kesempatan keluar untuk pertemuan-pertemuan di kementerian atau di OJK dan sebagainya, atau pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah, dia mengikutsertakan. Kan itu sebenarnya yang Bapak lakukan untuk kaderisasi pengurus sebenarnya. Iya, Iya kan? Jadi saya, Iya, artinya kan itu kan sudah Bapak lakukan. Iya. Jadi ketika saya menjadi ketua periode 2018 sampai 2021, saya dalam pikiran saya bahwa saya jangan menjadi ketua sampai dengan berhenti dari Obermas. Ya, ya. Itu sudah pikiran saya, bahwa saya harus mampu dan berani untuk kaderisasi. Ya. Sehingga selama 4 tahun saya menjadi ketua, kegiatan-kegiatan seperti pertemuan-pertemuan di kementerian, pertemuan-pertemuan di pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, saya selalu ikut serta. Saya minta, kalau Pak JM, tolong dampingi saya sinilah. Oh iya. Dampingi saya sinilah. Okay. Tapi Bapak tidak mengatakan bahwa itu kaderisasi, tidak, kan ya? Tidak. Ya. Saya tidak katakan itu. Sehingga kemana saya pergi selalu beliau ikut saya. Oh, iya. Dalam acara apa saja. Sampai dengan kami diundang oleh mantan sekretaris Kementerian Koperasi, Sesmenko, waktu anaknya nikah di Bandung. Iya. Saya ajak sama-sama ke Bandung. Jadi Pak Sesmenko dan merasa kami betul-betul dihargai ya. Ini jauh-jauh dari NTT bisa hadir undangan nikah anaknya. Jadi sebenarnya Pak, apa yang dipikirkan Pak JM sebenarnya implementasi contoh yang sudah Bapak lakukan kan sebenarnya dengan cara seperti itu. Dan itu yang dia akan jalankan. Dan saya ingat begitu pemilihan pengurus tahun 2022 itu ketentuannya pengurus mana yang mendapat suara terbanyak dia yang memimpin rapat komposisi kepengurusan. Oh iya iya. Sehingga pada waktu itu saya mendapat suara terbanyak. Akhirnya menunjuk pengurus. Ya, jadi ketua. Suara terbanyak. Jadi saya bilang sesuai ketentuan bahwa rapat untuk menentukan komposisi kepengurusan ini adalah hak saya. Apa yang saya tentukan ini saya minta Bapak Ibu jangan protes. Ya, ya. Nah, saya sudah pertimbangkan semua. Nah, saya mulai. Nah, sebagai ketua saya percayakan ke Pak Markus Menando. Oke. Wakil ketua 1 ini Pak Pius dari sekretaris naik wakil ketua 1. Wakil ketua 2 tetap Pak Fidis di bidang pengembangan usaha. Kemudian sekretaris ini Ibu Angel karena dia punya basic
sebagai S2 yang punya pengalaman administrasinya bagus, lalu kepala puskesmas. Saya bilang untuk sekretaris 1 Ibu Angel, sekretaris 2 Ibu Katrina, dari anggota naik ke sekretaris. Kemudian bendahara tetap Pak Bulu yang punya basic selama ini. Lalu anggota-anggota. Anggota yang pertama Pak Samador. Ini. Yang kedua Pak Hubertus. Lalu saya anggota yang ketiga terakhir. Jadi Bapak hanya menjadi penggembala yang di depan ya. Kan kalau pastor kan begitu kan Pak, yang paling belakang kan gembalanya, yang digembala sudah depan kan. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya sudah semua terima. Saya bilang tidak usah protes, kita laksanakan. Dan saya juga dipercayakan oleh teman-teman bilang, baik kalau Pak Ande dari ketua menjadi anggota sekaligus merangkap pengurus harian. Jadi seperti itu. Sahabat terkasih, itulah perbincangan santai mengulik perjalanan karir Pak JM Pak Yanto saat ini dengan Pak Andri. Terima kasih Pak Andri, sukses selalu. Terima kasih.